Izin Ustadz, saya Aura Kasih. Saya memulai karir dari sekitar umur 19 tahun dan memulai dari nol dengan tentunya dengan proses yang sangat panjang. Dan dalam proses tersebut banyak sekali ujian yang selalu datang, apalagi saya ada di dunia entertainment ya Ustadz. Dan salah satunya adalah saya harus menghadapi perceraian yang mungkin ada sebagian yang tahu di sini pernikahan yang sangat singkat, 1 tahun, sekitar 1 tahun. Kebersamaan saya bersama mantan suami saya. Dan itu bukan keputusan yang mudah, apalagi ketika kita menyadari bahwa saya harus melanjutkan hidup sebagai ibu tunggal. Yang mungkin ada beberapa orang mungkin yang sudah bercerai tetapi masih saling bisa bersama atau mantan suaminya masih menafkahi. Gitu. Tapi kalau saya sebaliknya tidak sama sekali, tetapi saya memaklumi mungkin karena rezeki masing-masing suami atau mantan suami itu berbeda ya, masing-masing beda. Jadi mungkin pas di hidup saya belum bisa seperti itu, tapi saya memaklumi itu. Ya, dan di dalam proses perjalanan itu tersebut, seringkali juga saya mengalami fitnah, gosip, perkataan yang buruk dari orang-orang, terutama paling banyak itu sebenarnya dari perempuan, Ustadz. Itu sering sekali. Jadi terkadang woman, superwoman itu terkadang ada, terkadang tidak. Dan kebetulan terjadi di saya itu banyak hal yang memang perkataan-perkataan yang tidak enak itu dari perempuan biasanya. Sama seperti Ustadz tadi bilang, don't judge book by its cover. Saya mungkin di sini yang memang masih belum berhijab. Itu akan jadi tolak ukur perempuan-perempuan yang memang sudah mungkin sudah berhijab. Jadi terlihatnya seperti apa ya, tidak baiklah saya gitu loh. Begitu saya sholat, saya bangkit, saya nangis, saya bangkit, saya sholat. Saya belajar sholat lagi setelah sekian tahun. Saya berdialog sama Allah. Ya Allah, saya capek, saya gak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Boleh gak selesain aja? Itu saya dialog saya kepada Allah setiap saya sholat. Itu saya terharu banget karena kadang kita tuh sebagai manusia ego kita terlalu tinggi Ustaz. Sehingga kita lupa, kita dikasih masalah itu bukan Allah ingin kita menderita. Tapi Allah ingin kita belajar untuk yuk saya memberikan semuanya gitu loh. Kenikmatan, ujian itu Allah yang memberikan. Kenapa kamu gak balik ke saya? Mungkin dialognya seperti itu kali ya. Di situ saya sadar, oh ya saya harus kembali lagi. Jadi kalau saya boleh curhat sedikit, pencapaian terbesar saya selama saya hidup di 38 tahun, bukan punya rumah, bukan punya karir yang bagus. Kalau anak kan itu amanah ya gitu. Tetapi saya bisa melanjutkan ibadah dengan hati yang ikhlas, bukan sekedar rutinitas gitu ya. Saya juga bukan orang suci, saya banyak melakukan kesalahan di masa lalu, baik yang mungkin disadari atau tidak, mungkin saya juga banyak dosa ke orang-orang yang mungkin secara sadar dan tidak berkenan. Makanya dari situ saya belajar untuk memperbaiki akhlak, saya belajar tasawuf Ustadz. Karena untuk memperbaiki akhlak, setelah itu saya memperbaiki ibadah saya, baru saya berdoa semoga istiqomah. Dan boleh minta doanya ibu-ibu ya. Istiqomah dalam menjalani kebaikan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, setelah proses panjang selama ini, saya berpikir bagaimana sebenarnya usaha kita agar kita bisa terus menghadirkan Allah di setiap saat. Bahkan dalam setiap tarikan nafas dan langkah kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap bersih dan sadar
akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Karena saya yakin hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan Teh Aura juga sebagai single mom dianugerahi oleh Allah 1 anak. Tidak mudah melewati ujian hidup menjadi seorang single mom. Mungkin juga ini pesan untuk semua pemirsa di luar sana yang barangkali ada yang juga single mom. Apa nih semangat atau motivasi Teteh untuk semua single mom di luar sana? Itu susah sekali menjalankannya, tapi setelah bisa dilewati, itulah level tertinggi dari memaafkan, yaitu ikhlas. Bunda, ada satu kata mudah diucapkan tapi sulit untuk dihadirkan. Apa itu? Ikhlas. Belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Itulah ikhlas. Maka percayalah bahwa Allah tidak mungkin menempatkanmu di posisi hari ini sebelum engkau melewati semua yang sulit sebelum ini. Betul? Kadang manusia itu harus dibentur agar dia dibentuk. Kadang cara Allah mencintai kita itu, kadang Allah mengambil apa yang kita cintai. Agar apa? Agar Allah mengembalikan hati seorang hamba yang kemarin pernah lupa dengan cintanya kepada Allah. Sengaja Allah ambil cinta kepada apapun agar dia kembali kepada Allah. Maka siapa orang yang paling bahagia? Orang yang dia pernah terjatuh, orang yang dia pernah terpatah, orang yang dia pernah terluka. Semua patahan lukanya menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Itu orang yang paling bahagia. Jadi kalau kita pernah kecewa dengan manusia, jangan cari manusia lagi. Kalau kita pernah kecewa dengan dunia, jangan cari dunia lagi. Tapi saat kita kecewa dengan manusia dan dunia, sudah saatnya cari siapa? Allah. Hanya Allah yang tak akan pernah menyakitimu. Hanya Allah yang tak akan mengecewakanmu. Hanya Allah yang tak akan pernah mengkhianatimu. Hanya Allah yang paling tahu seperti apa isi hatimu. Nyatanya berharap kepada manusia lebih banyak sakit hatinya. Belajar ridho menerima atas semua sakit yang kita rasakan dari manusia. Taubat kepada Allah. Karena Allah menunggu taubatnya manusia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dan ingat, sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Ada 4 dosa orang yang punya dosa yang tanpa sadar itu dosa. Ada berapa? 4. 1, merasa tidak punya dosa. Dosa tidak? Dosa orang yang punya dosa sibuk dengan dosa orang lain. Ada gak yang begitu? Wah, sibuk membicarakan. Artis ini, apa? Gunanya apa? Bunda, punten ya. Orang yang punya sosmed, baca komenan bunda yang menyakitkan. Dosa tidak? Dia baca, dia sakit hati. Punten. Selama sakit itu masih dia simpan dan bunda belum minta maaf, maka nanti di hari kiamat ada yang namanya muflis. Apa?
Muflis. Siapa orang muflis? Orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang ketika nanti hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala baca Quran. Tapi di belakang dia ada orang yang menyampaikan kepada Allah, ya Allah, terima puasanya, terima sholatnya, terima baca Qurannya. Tapi dia pernah menghina saya, dia pernah menghujat saya, dia pernah nyinyir sama saya, dia pernah julid sama saya. Ya Allah, terima pahala sholatnya, tapi pindahkan kepada saya. 3, orang yang punya dosa, orang yang tidak mau bertobat dari dosa. Betul? Dan yang keempat, orang yang ragu dengan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosamu, ampunan Allah lebih luas daripada dosamu. Maka izin ya, jangan mengungkit kesalahan di masa lalu. Semoga ada kebahagiaan setelah badai yang datang dalam kehidupan kita. Insya Allah.